Bab 541. Pedang penunda waktu, sayap, jangkrik. Jika kamu berani mengorbankan dirimu untuk melindungiku lain kali, aku akan membunuhmu, dan kemudian bunuh diri untuk membayar nyawaku. Irenean menatap lurus ke arah warrior yang dengan ekspresi serius. Warrior yang berkata, aku melakukan ini dengan percaya diri. Kamu juga tahu bahwa aku memiliki beberapa rahasia. Rahasia ini dapat memberi aku kepercayaan diri untuk menghadapi pendekar suci Liu Yun. Tetapi kamu tidak bisa. Jika kamu menghadapi pendekar suci Liu Yun, kamu pasti akan mati tanpa harapan, tetapi aku tidak. Dengan demikian, jika aku tidak menyelamatkan kamu, bagaimana bisa aku menghadapi diriku sendiri? Jika itu orang lain, apakah kamu akan melakukannya juga? Kata Irenean. Warrior yang tersenyum dan berkata, jika itu Julian Luo, aku pasti tidak akan melakukannya. Irenean terdiam beberapa saat, lalu berkata, pada awalnya, kamu menyelamatkan nyawaku di kota kuno. Sekarang sudah menyelamatkan nyawaku lagi, aku berutang 2 nyawa kepada kamu. Warrior yang sedikit terdiam, Irenean ternyata peduli tentang ini. Dia pun berkata, Irenean, apakah kita harus bagi begitu jelas? Begini saja, jika hidup aku dalam bahaya di masa depan, kamu menyelamatkan aku juga, bagaimana? Irenean berkata dengan serius, aku akan lakukan. Warrior yang tersenyum dan berkata, oke, jangan bicara tentang ini. Aku sudah mendapatkan gambar alam semesta sekarang. Dunia kita sekarang ada di gambar alam semesta. Dengan kata lain, semua pendekar hitam yang masuk ke gambar alam ini semesta akan sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Tetapi sangat disayangkan, Julian Luo sudah meninggalkan gambar alam semesta pagi-pagi sekali. Siapa yang akan kamu bunuh? Irenean bertanya. Klan Iblis, ada lebih dari selusin Dewa Naga Emas, dan, pokoknya, aku harus membunuh apapun yang tidak menyenangkan. Kata warrior yang dengan bangga. Sebaiknya kamu tidak melakukan ini. Kata Irenean. Kenapa? Warrior yang bingung dan berkata, sekarang selama aku melambaikan tanganku, mereka akan menjadi tumpukan mayat. Lalu bagaimana setelah membunuh mereka? Irenean berkata, bisakah kamu membunuh tetua utama klan iblis dan Raja Naga? Aku berani mengatakan, jika kamu membantai klan iblis dan Dewa Naga Emas di sini, mereka berdua akan membunuhmu mati-matian bersama-sama. Apakah menurutmu Raja Siluman bisa menyelamatkanmu? Warrior yang tertegun, sejujurnya, dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Sekarang Irenean membicarakannya, dia teringat bahwa masih ada 2 Grandmaster di luar. Walaupun orang tua berjubah Tao ini adalah alam kaisar, sudah pasti tidak ada bandingannya dengan keduanya, karena orang tua berjubah Tao ini hanya setara dengan penguasa alam kaisar kelas 3, dan keduanya adalah keberadaan alam kaisar tingkat 9. Warrior yang menghela nafas dengan tertekan, dan berkata, aku pikir akan keren untuk membunuh, tetapi aku tidak berharap bahwa aku masih harus menahan diri. Tidak ada kekuatan mutlak, tidak ada yang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Kata Irenean. Warrior yang memandang orang tua berjubah Tao dan berkata, Pak Tono, ada berapa harta di gambar alam semesta? Orang tua berjubah Tao membuka matanya, merenung, dan berkata, aku pikir kamu memiliki banyak harta berharga, dan semuanya senjata Dao. Sepertinya kamu tidak akan berminat pada yang levelnya di bawah senjata Dao. Aku hanya akan bahas tentang level senjata Dao ke atas. Di gambar alam semesta hanya ada 1 senjata Dao alam, yaitu aku. Selebihnya ada 3 senjata Dao yaitu sayap jangkrik,
pedang penunda waktu, penembus ajaib. Dengan itu, orang tua berjubah Tao dengan lambaian tangan kanannya, lalu 3 benda diletakkan di depan warrior Yang. Di depan warrior Yang, ada pisau, pedang, dan sepasang sepatu bot. Bilahnya panjangnya sekitar 4 kaki dan 5 kaki, lebarnya setengah telapak tangan, setipis sayap jangkrik, dan bilahnya transparan dan halus seperti cermin, memantulkan wajah orang dengan jelas di dalamnya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan lebar 2 jari tangan, dan bilahnya penuh dengan formasi aneh. Sepatu bot relatif biasa, hitam warnanya, tampaknya tidak ada yang mengejutkan dari luar. Tatapan warrior yang tidak jatuh pada pedang, melainkan pada sepatu bot, berkata, apa gunanya sepatu bot ini? Penembus ajaib terbuat dari batu-batu aneh dari dunia luar. Dia memiliki kemampuan untuk menjelajah angkasa. Tentu saja, jika hanya demikian, maka sepatu bot ini tidak dapat disebut senjata Dao, karena Master Alam Bangsawan sendiri dapat melakukan perjalanan menembus ruang angkasa. Penembus ajaib ini unik dalam 2 hal. Pertama, bisa sangat meningkatkan kecepatan pengguna. Misalnya, kecepatan kamu saat ini ratusan mil per detik. Jika kamu memakainya, itu bisa membuat kamu menempuh ribuan mil per detik. Keunikan kedua adalah penembus ajaib ini memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan langsung melalui ruang. Dengar jelas, itu adalah penembusan langsung. Master Alam Bangsawan menembus ruang dengan merobek ruang, ini membutuhkan waktu, tetapi penembus ajaib ini tidak perlu merobek ruang, tetapi memungkinkan kamu untuk melakukan menembus secara langsung. Mendengar kata-kata orang tua berjubah Tao, tidak hanya warrior yang tetapi juga wajah Irene An berubah. Apa artinya melakukan perjalanan langsung menembus ruang angkasa? Artinya, jika sepatu bot ini jatuh ke tangannya dan warrior Yang, dengan kekuatan mereka berdua, ditambah kejutan, sangat mungkin untuk membunuh master peringkat ke-9 alam bangsawan dalam hitungan detik. Warrior yang menyimpan sepatu di cincin penyimpanannya sendiri dengan sangat bodoh. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkannya lagi dan memakainya. Begitu memakai penembus ajaib, warrior yang merasa tubuhnya seringan bulu, sosoknya sedikit berkelibat, dan warrior yang langsung muncul puluhan meter jauhnya. Ekspresi Irene An berubah lagi, karena warrior yang tidak terlalu cepat, tetapi melampaui penghalang ruang dan langsung meluncur melalui ruang. Yang paling penting adalah bahwa sebelum warrior yang menembus ruang, tidak ada peringatan sama sekali, hanya begitu saja. Haha. Akhirnya aku punya kemampuan seperti bocah kecil. Lain kali saat ketemu, harus lomba dengan bocah kecil. Warrior yang tersenyum bangga. Setelah bangga beberapa saat, tatapan warrior yang jatuh pada pedang itu. Orang tua berjubah Tao terdiam beberapa saat, lalu berkata, di antara ketiga senjata Dao, pedang ini yang paling kuat keberadaannya. Oh. Warrior yang menjadi tertarik dan berkata, katakan padaku. Orang tua berjubah Tao berkata, meskipun pedang ini adalah senjata Dao buatan, itu terkenal lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan tidak lebih lemah dari senjata Dao alam pada umumnya. Pedang ini memiliki fitur yang membuat Master Alam Suci ketakutan, yaitu bisa menunda waktu. Menunda waktu. Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Orang tua berjubah Tao berkata, misalnya, ketika menggunakan pedang ini untuk menusuk lawan, lawan harus menghindar. Tetapi pedang ini dapat memperlambat waktu lawan, yaitu lawan dapat menghindarinya pada awalnya, tetapi waktu lawan tertunda. Sederhananya, dia bisa menghindari pedangmu dengan 1 detik, tapi setelah ditunda, dia membutuhkan 1,5 detik, mengerti?
Adapun pertempuran antar master, jangankan 1 detik, bahkan perbedaan sekecil apapun sangat penting. Apakah menurut kamu pedang ini menakutkan tidak? Mendengar kata-kata orang tua berjubah Tao, warrior yang terkejut, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana jika pedang Sun Kong ditambahkan pedang penunda waktu ini? Bersambung.